Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah Bahasa Indonesia yang beranggotakan Hafifah, Puput Nurhalimah, Muhammad Yusril Adha, dan saya sendiri Yola Oktarina ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pola Kalimat Bahasa Indonesia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kalimat. Kalimat adalah suatu bahasa yang berisi pemikiran yang lengkap. Dalam sebuah kalimat, setidaknya mengandung subjek dan predikat. Kalimat dalam bentuk lisan diucapkan dengan suara naik turun, nyaring dan lembut, diinterupsi dengan jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan sebuah huruf kapital dan diakhiri dengan sebuah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Puput Nurhalimah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Yola Oktarina mengenai struktur kalimat. Semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa struktur atau pola kalimat dasar. Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, kalimat dasar tersebut dapat dikembangkan berdasarkan kaidah yang berlaku. Pola dasar kalimat bahasa Indonesia ada yang pertama, kalimat dasar berpola subjek dan predikat. Yang kedua, kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek. Yang ketiga, kalimat dasar berpola subjek, predikat, pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Yang kelima, kalimat dasar berpola subjek, predikat, keterangan. Yang keenam, kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ketujuh, kalimat dasar berpola subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Dan yang terakhir, kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur kalimat. Sebuah kalimat tidak lepas dari sebuah unsur-unsur, yaitu 1. Subjek. Subjek merupakan suatu bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh sang penulis. Subjek bisa berbentuk sebuah kata benda, frasa kata benda, atau kata kerja. Contoh, Ari sedang bersepeda. Kata benda, pacar Ari manis. Frasa kata benda, bersepeda, hobi Ari. Kata kerja. Yang kedua, predikat. Merupakan suatu bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh sang penulis tentang sebuah subjek. Predikat biasanya berbentuk sebuah kata kerja, frasa kata kerja, frasa numeral atau bilangan, kata benda, frasa kata benda, frasa proposisi atau kata depan, kata sifat, atau frasa kata sifat. Contoh, Ari makan merupakan kata kerja. Ari sedang makan merupakan frasa kata kerja. Ari, Andi 3 orang merupakan frasa numeral. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Yusril Adha. Ya, selanjutnya yang ketiga, objek. Merupakan suatu bagian kalimat yang melengkapi sebuah kata kerja. Objeknya bisa berupa kata benda atau frasa kata benda. Bagian kalimat ini terletak setelah predikat bertuliskan kata kerja aktif transitif, yaitu kan, i, me. Contoh, Denny menyayangi Soraya. Kata benda, Denny memasukkan bukunya ke dalam tas. Frasa kata benda, Denny memerankan sang pangeran. Frasa kata benda. 4. Pelengkap atau komplement yang sering disamakan dengan objek, padahal pelengkap adalah beda dengan suatu objek, karena tidak bisa menjadi subjek jika kalimat dipasifkan. Pelengkap
mengikuti suatu predikat yang berimbuhan beran, berkan, dan kata-kata khusus merupakan berdasarkan dan menjadi. Contoh, Budi bertumbuh kar, Budi bercucuran keringat, kamar Budi berhiaskan lampu warna-warni. Kelima, keterangan merupakan suatu bagian kalimat yang mempunyai fungsi untuk meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat. Contoh, Doni tinggal di Jakarta. Setiap hari Sabtu Doni berwisata kuliner. Selanjutnya, jenis kalimat. Jenis kalimat yang pertama, jenis kalimat dapat diklasifikasikan dalam 3 bagian, yaitu berdasarkan bentuk, isi, pengucapan, dan maknanya. Kedua, jenis kalimat berdasarkan bentuk. Kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, dan majemuk bertingkat. Selanjutnya, jenis kalimat berdasarkan pengucapan. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Selanjutnya, jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya. Kalimat aktif. Selanjutnya, jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya. Kalimat aktif transitif, kalimat aktif intransitif, dan kalimat pasif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pembaca atau pendengar, seperti yang ada pada pikiran penulis atau pembicara. Terdapat 2 syarat dalam menyusun kalimat efektif. Berikut penjelasan singkatnya. Kebenaran kalimat efektif harus didasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasaannya tetap mengikuti tata bahasa baku. Kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu, sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak seimbang. Unsur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif mengikuti jenis kalimat. Struktur penempatan subjek, predikat, objek, dan keterangan menyesuaikan jenis kalimat yang akan dibuat. Contoh kalimat efektif. Pihak sekolah memasang CCTV untuk keamanan sekolah. Pihak sekolah sebagai subjek memasang sebagai predikat, CCTV sebagai objek, dan keamanan sekolah sebagai keterangan tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada hilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.